membersihkan atau mencuci pakaian. Perhatikan dulu ukuran air, banyak air, ataupun kalau itu lebih mudahnya memang pakai keran. Jadi kalau keran tidak ada takaran dia, tidak ada ukuran. Jadi pakai keran dicucuk. Jadi dimasukkan dalam satu ember. Kita hilangkan dulu busa-busanya, buih-buih sabun itu. Tidak masalah, kita kucek saja di dalam itu sampai hilang busa. Tapi itu belum suci. Pakaian itu belum suci. Sucinya bagaimana? Kita ambil baru kita siram. Kita angkat, kita siram, ataupun kalau ada keran langsung buka keran. Ini makanya hati-hati kalau membawa pakaian ke laundry. Kalau bercampur pakaian kita dengan anak bayi, otomatis najis. Jadi kalau ke laundry, dan kalau ada saudara-saudara kita di laundry, yang bekerja di laundry atau yang punya laundry, tolong disampaikan cara membasuh atau mensucikan baju. Karena kalau enggak, ini najis. Pakaian yang bernajis, walaupun dia kering, tidak ada bauan, tidak ada rasa di pakaian kita, tapi penyucian yang salah, maka pakaian kita bernajis. Maka tidak boleh dibawa untuk sholat. Jadi tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita yang punya laundry, yang punya bekerja di laundry, cara pensucian pakaian seperti itu. Harus disiram. Kemudian dijaga percikannya, jangan sampai mengenai pakaian yang telah kita cuci. Umpamanya ini ada ember, kita lerus di atas ember ini, di atas ember yang berisi pakaian tadi. Setelah kita peras, kita masukkan dalam ember yang kedua yang kering, yang tidak ada kita masuk. Kemudian kita terus pakaian yang kedua. Ini kalau percikan ini dan lompat dari ke pakaian yang sudah kering, yang sudah kita peras tadi, maka ini pakaian ini sudah bernajis kembali. Makanya setelah kita peras, kalau bisa tempatnya lebih tinggi supaya lompatan percikan air itu tidak mengenai itu. Jadi kita siram di atas timba yang berisi pakaian tadi, di atas ember di situ, kemudian letakkan di atas. Ataupun kalau tidak pakai gayung, pakai keran, diderus atau disiram melalui keran, merata aja. Jadi tolong perhatikan waktu dalam cara pensucian pakaian. Jangan nanti kita menganggap pakaian kita sudah bersih, tapi belum tentu suci. Padahal orang tak ada lagi, tapi tidak sah kita bawa karena makanan tidak suci. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam hal mencuci ikan. Kali bagi ibu-ibu ini mencuci ikan, ini kategorinya najis mutawasitah, najis yang pertengahan. Jadi dalam mencuci ikan pun begitu juga. Jangan setelah kita pesiang, kemudian kita masukkan ke dalam ember, kita kucek-kucek dalam ember, masukkan ke dalam ember yang kedua berisi air lagi. Kemudian kita masukkan ke tempat yang kering. Ini najis ikannya. Najis. Walaupun 3 ember, walaupun 10 ember. Kenapa? Karena ember ini kurang 2. Kecuali setelah dari ember ini kita masuk ke dalam bak yang besar, lebih daripada 2 bulan tadi, maka ikan itu. Tapi kalau ember mau 100 ember sekalipun tetap najis. Setelah kita ambil dari sini, kita bersihkan, masukin ember ini, bersih lagi, masukin ember ini semua najis. Tidak kecuali ada ember yang isinya 273 liter. Kita masukkan ke situ, baru nanti waktu masuk ikan kedua lihat perubahan. Ada nggak berubah bauan, ada rasa air? Kalau berubah ini najis sudah. Tapi kalau tidak, silakan. Makanya yang lebih efektifnya cuma 1 ember saja, tapi beli ember yang berjalan yang baru-baru bangku.
Cuman jangan pula model nego. Ada yang sebenarnya nego. Saya di Bali yang berlubang itu, masukkan juga dalam itu, masukkan ke dalam itu juga saja. Ini najis masih, masih najis. Tapi kan berlubang-lubang bukan syarat berlubang-lubang tuh. Caranya salah. Jadi jangan bebas di Bali dalam bekal anjang tadi. Masukkan lauk, kita masukkan dalam di bibir saja. Alah, bersih sih, nggak ada badan lagi, nggak ada wangi lagi, nggak bersih. Padahal belum bersih memang, tapi belum Kemudian dalam ikan itu sendiri, ada juga masih ada najis apa darah yang menempel, lendir-lendir yang menempel di dagingnya itu, terutama di bagian perutnya itu memang harus dibersih. Kalau masih ada sisa darah, kita goreng. Itu minyak goreng itu bernajis. Jadi jadi kalau bernajis, yakin apapun yang kita goreng nanti jadi ikutan Jadi makanya perlu hati-hati, perlu penelitian dalam pensucian atau penyucian ikan. Jadi kalau kita beli keranjang, kita pegang sebelah kanan, baru kita siram. Kita siram. Ataupun di bawah keran itu boleh. Tapi kalau dalam ember cuma satu ember, kita goyang-goyang saja dalam ember ini, air tersebut belum suci. Ini termasuk hadis yang mutawassit, dan ini yang paling susah dan yang paling berat. Walaupun najis ini mutawassitah, cuma paling berat cara pensuciannya. Apa itu? Kencing bayi di lantai. Kencing bayi di lantai. Ini memang harus dibasuh, tidak cukup dengan dipel. Kalau kita pel satu rumah najis, Makanya kalau ada kotoran, ada najis, umpama seperti kekencingan anak-anak terjadi kotoran ayam, memang harus dibasuh. Kemudian dijaga aliran airnya. Itu jangan sampai merebak kemana-mana, sampai ke tempat pembuangan. Disiram. Jadi sebenarnya pencucian ini harus 2 orang, nggak cukup, nggak bisa dengan 1 orang. Ini kita beli yang penarik air, apa namanya? Yang karet-karet penarik air itu. Jadi satu menyiram, satu menarik. Menariknya bukan pas di atas najisnya, di atas tempat najis tadi, tapi di ujung aliran air itu, di ujung airnya jadi tarik. Karena air itu dianggap air mengalir ini air suci. Jadi ujungnya itu yang ditarik. Ini memang harus dipraktekkan karena ini susah nih. Bapak jawab itu minggu depan kita kembali sebuah punya ya. Yang ketek pun jadi. Kita contohkan itu di meja. Kan yang aku kacau. Siapa ada masuk minggu kita praktekkan cara pensucian kotoran ataupun najis yang menempel di lantai rumah. Karena kalau enggak, walaupun ini sudah bersih, sudah kering, kita kan berwudu. Kita berwudu jangan mana pakai sendal. Kaki kita basah. Ini lantai ini sudah bernajis walaupun kering. Karena kaki kita basah, kita injak lantai yang kering tadi, yang tidak benar secara pensuciannya, maka kaki kita najis. Makanya harus cara pensucian ini harus bisa kita praktekkan, harus bisa kita jalankan dengan baik sehingga teman ibadah kita benar-benar baik. Jadi jangan kita menganggap lantai sudah bersih, tidak ada bau kotoran lagi, tidak ada bau amis lagi, tidak ada bau pesing lagi. Padahal itu masih kategori najis. Kenapa? Karena cara pensuciannya tadi yang tidak benar. Makanya dibasuh. Kecuali boleh tidak dibasuh. Mau pakai sendal seharian dalam rumah.
Pakai sendal kemana-mana, pakai sendal, khusus sendal rumah. Itu kalau memang rumah kita sudah seperti itu cara pencucian. Makanya sangat beruntung sebagian saudara-saudara kita yang rumahnya papan seperti itu. Aduh hikmahnya. Jadi tinggal apukan ke samping papan saja, celang-celang papan. Makanya kalau rumah yang keramik, rumah yang lantai semen, ini sangat berat. Harus memang 2 orang menyucinya. Satu menyiram, satu menarik aliran air. Kalau tidak, semua bernajis. Apalagi umpama setelah kita pel tumpah lain semua kita pel. Semua bernajis. Jadi makanya kadang-kadang kita heran kenapa kita rajin sholat. Rajin sholat. Tapi hati tidak tenang. Hidup tidak terasa indah, tidak ada bahagianya. Masalah selalu datang bertubi-tubi. Bisa jadi salah satu faktornya ibadah sholat kita tidak diterima karena kita bernajis yang kita tidak sadar itu najis. Makanya insya Allah minggu depan, karena kalau sekarang tidak mungkin lagi memungkinkan waktunya, insya Allah minggu depan kita coba praktekkan cara pensucian lantai yang terkena. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita. Jadi mungkin inilah kajian kita pada hari ini tentang 3 najis ini, yaitu najis yang berat, yaitu anjing dan babi, kemudian najis yang ringan, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain susu ibunya, kemudian najis yang mutawasid atau najis yang pertengahan. Seluruh najis selain yang dua ini berarti itu najis yang mutawasidah, najis yang pertengahan. Jadi mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya dan untuk mengembangkan kajian kita ini, maka kami persilakan kepada orang tua kami dapat mengajukan 1, 2 buah pertanyaan kepada orang tua kami, saudara-saudara kami, dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan luku jenawa jatuh bohonga juga nado. Kalau ini memang Islam di kedai di bawah kulit, karena semacam air putih. Kemudian waktu musim banjir itu lah butuh air. Maka ada juga air yang kedua dari butuh air. Bukan itu termasuk najis atau tidak. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Bu, tadi abang dalam menjelaskan masalah ada patung-patung di rumah kita. Ya. Di rumah saya ada abu besar keramik berbentuk juga boneka. Apa itu? Kok usah kita pajangkan dia, Bu? Barang keramik. Ya, keramik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Waalaikumsalam. Misalnya ada gaji anak yang dilantik, anak kami, kemudian datang kami yang dikenakan
Tapi yang bersih dikatakan diajarkan kepada kami tadi sekolah situ baru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama masalah air yang ada di luka. Yang kedua masalah keramik-keramik yang bergambar-gambar. Kemudian yang ketiga salat di atas najis namanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang pertanyaan pertama tadi masalah air luka. Air luka ini bagi orang yang luka ini tidak najis. Bagi yang luka itu dia tidak, tapi dengan syarat dia tidak mengalir. Dengan syarat dia tidak. Kalau sudah mengalir, ini sudah najis. Atau berpindah tempat daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. Umpama waktu takbir terkena tangan sebelah kanan, padahal luka sebelah kiri. Maka ini najis. Tapi kalau di tempatnya, ini sama seperti darah. Umpama darah jerawat atau darah bisul. Kalau dia tidak mengalir, maka ini tidak najis. Boleh kita sholat. Umpama kita sedang sholat, keluar darah bisul, keluar darah jerawat atau nanah. Itu kalau selama dia tidak mengalir masih di tempatnya, maka itu tidak najis. Tapi kalau sudah kena pakaian kita, kena kulit yang lain, maka ini sudah najis. Apalagi kena kepada kawan sebelah, yang dari tubuh kita yang kiri ke kanan saya berpindah sudah najis, apalagi kepada orang lain. Itu kalau ke orang lain itu yang bernajis, kita tidak. Kecuali memang setelah kena tadi berpindah, bahwa mengalir darah tadi atau mengalir nanah tadi atau mengalir air luka tadi melewati batasan luka. Nah, ini baru sudah najis. Tapi kalau tidak keluar daripada area luka itu dan dia tidak mengalir, maka itu tidak dianggap najis. Begitu darah nanah, darah bisul. Selama itu tidak dianggap banyak. Kalau sudah dianggap banyak, ini tetap najis. Umpama darah bisul sudah nampak dari jauh pun nampak darahnya. Walaupun dia tidak mengalir, ini sudah najis. Ini yang tidak najis ini yang sedikit itu, yang keluar, yang dia tidak meleleh, masih di tempatnya. Maka ini tidak najis bagi orang yang punya bisul, bagi orang yang punya luka ini. Banyak sedikitnya ini kembali kepada uruf kita, kepada kita sendiri. Kalau kita menganggap itu banyak, tapi banyak. Kalau menganggap itu sedikit. Jadi kepada kita yang luka, kalau bisa diperban lah, jangan meleleh, supaya pertama menghindari terkena pakaian kita. Kalau kena pakaian dengan darah luka ini najis pakaian. Dan kalau sudah diperban, ini nanti boleh kita tayamum. Ini dalam masalah perban. Umpama kita jatuh, tapi dengan catatan sebelum diperban harus suci dulu, harus wudu dulu. Kalau sudah wudu baru pakai perban. Nanti kita basuh saja yang di sekitar luka itu tanpa mengenai perban. Kemudian nanti ditutup dengan ditayamumkan. Tayamumnya tetap membasuh muka, menyapu muka dan dua tangan. Bukan diperban itu saja ditayamum, bukan tayamum namanya. Artinya 2 kali kita. Dan kalaupun berdarah perban itu tidak masalah. Tidak masalah. Selama tidak mengalir atau berpindah kepada tempat yang itu begitu nanti cara. Dan insya Allah nanti suatu kita akan mengkaji masalah. Karena kalau masalah perban ini ada babnya khusus, ada syarat-syarat ketentuannya. Itu insya Allah kita akan bahas.
Yang namun kita untuk garisan besarnya begitulah air luka, darah bisul, darah jerawat. Kalau dia tidak berpindah dari tempatnya kepada orang yang punya luka, punya bisul, punya jerawat ini boleh sah sholat. Tapi kalau sudah berpindah ke pakaian yang lain, ini sudah bernajis. Kemudian masalah keramik tadi, itu tadi sebagaimana yang dijelaskan bahwa ada dua pendapat kalau dalam hal gambar ini. Kalau dia timbul, ini sudah ittifaq, sepakat. Sudah sepakat ulama ini haram. Kalau timbul kan dia kan ada yang maksud timbul ini bisa kita berasa ya. Nah, itu timbul namanya. Baru lihat apanya bentuknya apa? Apakah bentuk makhluk hidup? Tapi kalau pemandangan gunung pohon tidak masalah. Kuda aja. Kuda, kalau kuda itu ya harus dibobol. Itulah kalau dia membentuk makhluk hidup selain tumbuh-tumbuhan, membentuk walaupun tidak ada dalam kenyataannya. Dan kenyataannya tidak ada binatang seperti itu, tapi struktur tubuhnya lengkap, maka itu sudah kategori haram. Kuda, panda, apalagi panda nyata yang pun ada. Ini yang tidak nyata pun kepala kuda, badan gajah, bersayap, kakinya kaki ayam umpama, kan berbentuk itu. Walaupun pada kenyataannya tidak ada binatang yang seperti itu. Nah ini juga haram kalau timbul. Tapi kalau dia tidak timbul, kalau kita rasa data seperti ini saja, ini masih ada ulama yang membolehkan. Kalau kata Imam Ghazali di dalam kitab ini yang ulumuddinnya, barang siapa yang melukis, menggambar makhluk hidup, ini pendapat Imam Ghazali, maka nanti di akhirat akan diminta oleh gambar itu ruhnya kepada orang yang menggambar. Makanya kalau Imam Ghazali berpendapat ini haram. Mau timbul tidak timbul, kalau sudah membentuk, maka nanti ruh akan diminta ruh kepada orang yang membuatnya di akhirat. Kalau Imam Ghazali dia mutlak, tidak ada. Kalau gambar makhluk hidup selain pemandangan haram. Tapi kalau ulama fikih yang lain melihat dulu, kalau timbul dia haram. Kalau datar dia seperti kamera, seperti foto yang kita suci gitu. Adapun untuk hati-hati, ihtiyat kita, untuk hati-hati kita. Kalau kami dulu waktu mengaji dulu, setelah berfoto, setelah dicuci itu ditusuk di jantung dengan jarum. Nah, untuk keluar daripada pendapat Imam Ghazali tadi. Tadi Imam Ghazali mengatakan nanti itu akan meminta tapi kalau kita matikan dia di dunia, datang lagi. Dan minta lagi. Jadi foto-foto itu banyak itu tertusuk di jantung atau pokoknya di alat yang di tempat yang mematikan kita. Jadi foto-foto tertusuk itu untuk keluar. Tapi kalau tidak pun tidak masalah, selama dia tidak timbul ya. Kalau timbul ini sudah mutlak. Tidak ada ulama yang membolehkan. Kalau dia berbentuk makhluk. Tapi kalau dia berbentuk gambar seperti foto Abuya kita ini, dia tidak timbul, dia datang. Maka boleh. Tapi untuk ikhtiar tadi seperti itu, kalau sempurna bentuk tubuhnya, tusuk saja di tempat jantung itu. Tusuk dengan bentuk, jangan dengan labang, nah ancak di foto tadi. Ambil bentuk, tusuk. Betul kan ada terang nampak. Sama. Iya. Jadi sama. Kalau dia timbul, ini sudah mutahar. Tapi kalau dia tidak timbul masih datar tadi tidak mengapa. Ada pendapat yang membolehkan. Jadi kalau di keramik di rumah kita ada seperti itu ya enggak. Karena ada keramik macam di masjid itu Allah, Muhammad, Ka'bah segala macam. Diganti lagi. Nggak bisa lagi. Kalau tahu ya. Tutup saja, kalau jangan dibuka. Nah, tutup. Tutup.
Hah? Buang aja pasti pada Kalau yang sudah lengket ini kalau kita bongkar kan rusak, Bu. Tempel sama kamar lain. Tutup saja ataupun umpama pipe, letakkan bingkai yang di atas itu. Umpama ini kalau di rumah kita ada sudah terpasang Nah, yang timbul tadi ini. ya, tutup Kita tutup. sama putu lain. di atas meja. Bahkan dalam hukum fikih walimatul urus, walimah atau resepsi pernikahan wajib kita hadiri kalau sudah diundang. Kalau tidak ada uzur haram kita tidak menghadiri. Dan kita haram menghadiri tempat walimah itu kalau ada foto-foto ataupun gambar-gambar yang timbul dari yang membentuk makhluk itu. Haram. Bahkan kalau kita datangi kita tidak boleh datang kalau kita datangi haram. Tapi kalau rumah itu aman dari hal-hal itu, kalau kita tidak ada uzur haram kita tidak datang. Wajib datang. Kalau kita tidak ada karena walimah urus, walimah kita adalah resepsi yang wajib dihadiri bagi orang yang tidak uzur. Kenapa? Karena itu di walimah itu untuk tasyrik, untuk memberitahu bahwa dia telah nikah, ini telah hitam. Sebagai kita ini dianggap sebagai saksi nanti. Supaya depan jadi saksi. Makanya wajib menghadiri. Kalau tidak ada uzur haram hukumnya. Kita tidak ada uzur, malas saja maliban kaum. Ada keyboard ya. Kalau ada keyboard ini sudah ada yang menyentuh syariat. Nah, mengapa lagi? Sama seperti itu tadi, ada patung-patung, ada gambar-gambar timbul. Kalau itu ada di rumah orang yang punya hajat, haram pula kita datang di sini. Ada ikhtilaf, ada percampuran laki-laki dan perempuan. Iya. Tidak ada dipisahkan sampai dulu, sampai ija, satunya laki-laki perempuan.